wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi bareng Kak Ratna di Fun Times with Kak Ratna. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya? Kakak harap sih kalian semua sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan yang namanya budaya 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Ayo bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19. By the way, kira-kira kalian udah pada tahu belum nih kakak kali ini bakal ngebahas tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Yap, betul banget. Sesuai dengan judul videonya, kakak di sini bakal ngejelasin mengenai 10 cara menghemat air yang bisa kalian lakukan di rumah ataupun di lingkungan sekolah ataupun ya di lingkungan sekitar kalian lah ya. Oke, kalau gitu kalian udah pada siap belum? Udah siap belum? Kalau yang udah siap, yuk mari kita simak videonya bareng-bareng. Let's go go go! Nah, sebelum kakak mulai pematerian mengenai 10 cara menghemat air, nah kakak juga pengen ngejelasin terlebih dahulu nih mengenai air. Nah, air itu kan penting banget ya dalam kehidupan kita. Bayangin kalau misalkan nggak ada air di dunia ini, kalian minum nggak bisa, pasti bakal kerasa haus banget. Kalian mau mandi nggak bisa, badan udah lengket, bau, nggak ada air. Aduh, gimana tuh mandinya kalau misalkan nggak ada air? Terus juga kayak misalkan kita punya mobil, motor, terus nggak pernah dibersihin, nggak pernah dicuci karena nggak ada air. Ih, kebayang deh kotornya. Selain permasalahan-permasalahan yang tadi udah kakak sebutin, kalian juga mesti tahu bahwa tidak semua orang yang ada di dunia ini bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Dapat air biasa aja susah, apalagi air bersih. Contohnya kayak misalkan di benua Afrika atau negara-negara yang masih ya dibilang bisa terbelakang gitu ya, karena ya sumber airnya susah. Nah, bayangin gimana caranya mereka mau minum gak ada air, mereka pasti kehausan banget ya kan. Nah, maka dari itu dunia selalu memperingati yang namanya World Water Day atau Hari Air Sedunia yang selalu diperingati pada tanggal 22 Maret. Pada Hari Air Sedunia inilah diharapkan masyarakat seluruh dunia dapat sadar akan permasalahan yang terjadi di dunia ini, bahwa tidak semua orang bisa merasakan yang namanya air bersih dengan mudah. Nah, dengan begitu masyarakat akan sadar bahwa penghematan air sangatlah penting. Menghemat air dapat dilakukan dari diri sendiri melalui aksi yang sangat-sangat sederhana, yakni bisa dimulai di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Kalau gitu, yuk kita langsung masuk aja ke pematerian 10 cara menghemat air. Kuy! Cara yang pertama, yakni jangan lupa untuk menutup keran kembali setelah menggunakannya. Nah, biasanya nih kita nyalain keran air untuk berbagai kebutuhan, kayak misalnya ngisi bak mandi, nyuci tangan, ataupun lain sebagainya. Nah, sayangnya nih kadang kita tuh kayak terburu-buru sampai lupa buat nutup keran air, padahal itu sangat penting untuk menghemat air. Jadi, kalian kalau misalnya habis pakai air, udah nyalain keran air, jangan lupa untuk dimatiin atau ditutup kembali. Kedua, yakni memperbaiki kebocoran pada saluran air. Tentunya kalian jangan melakukan ini sendirian. Kalian bisa kasih tahu ke orang tua kalian atau ke ayah kalian kalau misalnya kalian melihat kebocoran pada saluran air. Nah, dengan memperbaiki kebocoran pada saluran air, maka akan menghentikan air yang keluar secara sia-sia sehingga dapat menghemat air. Yang ketiga, jangan mandi berlama-lama. Emang sih mandi tuh udah kayak aktivitas wajib kita tiap hari, yakni dengan mandi kita bisa membersihkan badan, terus badan kita bisa jadi wangi, terus ya kerasa seger dan fresh gitu loh. Nah, walaupun begitu, sebaiknya adik-adik jangan terlalu lama kalau misalkan lagi mandi, karena sadar gak sadar semakin panjang waktu yang kita gunakan untuk mandi, maka akan semakin banyak air yang akan kita gunakan. Tahu
Tahukah adik-adik semua, kalau misalkan kita mengurangi waktu mandi kita sekitar 2 menit, maka akan menghemat air sekitar 40 liter per harinya loh. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita lagi mandi, sebaiknya jangan terlalu lama, karena dengan begitu kita bisa menghemat air. Yang keempat, menggunakan shower dibandingkan dengan menggunakan gayung. Nah, adik-adik di rumah kalau misalkan mandi lebih sering pakai shower atau gayung nih. Nah, tinggalkanlah kebiasaan tersebut karena mandi dengan menggunakan shower dapat menghemat air sebanyak 65% dibandingkan mandi menggunakan gayung. Terus, nggak hanya ngehemat air, mandi menggunakan shower juga dapat membuat badan lebih cepat bersih dan lebih cepat rileks. Kelima, tidak membuang air dengan percuma saat menggosok gigi. Nah, poin ini tuh kayak sering banget sih kejadian. Kebanyakan dari kita saat ngegosok gigi tuh justru kayak si keran airnya tuh dibiarin ngalir gitu aja. Padahal secara sadar gak sadar, kita itu membuang sekitar 6 liter air loh dengan sia-sia. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kalau misalkan kita mau sikat gigi, si keran airnya tuh cepet-cepet ditutup. Abis itu ya kita basahin aja sikat giginya. Nah, atau adik-adik juga bisa menampung air dalam gelas untuk berkumur nantinya. Sehingga air yang digunakan itu akan lebih sedikit. Sehingga kita bisa menghemat air. Keenam, yakni memanfaatkan inovasi adanya hand sanitizer dan tisu basah. Untuk membersihkan tangan yang kotor ataupun orang tua yang memiliki bayi atau kalian yang punya adik yang masih bayi, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya tisu basah ataupun cairan disinfektan atau hand sanitizer buatan sendiri daripada harus selalu mencuci tangan kita yang kotor dengan air, dan begitu penghematan air akan terjadi. Ketujuh, bijak dalam mencuci baju dan mencuci piring. Kalau misalkan nih adik-adik di rumah atau misalkan orang tua adik-adik di rumah pengen nyuci baju pakai mesin, sebaiknya menggunakan mesin cuci yang ramah lingkungan dan memiliki daya penghemat air daripada mesin cuci biasanya. Nah, kalau misalkan cuci piring, walaupun ya mungkin ada yang nggak punya mesin cuci piring gitu yang bisa menghemat air, kalian juga bisa mencuci piring dengan cara semua piringnya tuh dikasih sabun dulu. Nah, kemudian baru bilas semua piring dengan air yang sudah disiapkan dalam sebuah ember atau wadah. Dengan begitu, penghematan air akan lebih efisien. Kedelapan, memanfaatkan air limbah. Jangan salah loh, air limbah yang dimaksud di sini adalah air limbah rumah tangga seperti misalnya kalian habis mencuci sayur dan buah, terus atau misalkan air perasan kain kotor yang udah kalian gunakan untuk mengelap kaca jendela, itu tuh bisa kita manfaatkan untuk air penyiram tanaman. Kesembilan, yakni menghindari penggunaan botol plastik atau air dalam kemasan. Nih, kalau misalkan adik-adik ada rencana untuk bepergian, sebaiknya bawa air dalam botol isi ulang. Nah, cara ini juga termasuk secara tidak langsung akan menghemat penggunaan air bersih. Kenapa sih? Nah, karena botol plastik air kemasan akan dapat merusak sumber air di dalam tanah karena penguraiannya yang lama. Terus kalau misalkan apalagi kalau terurainya nggak bener gitu, bisa mengkontaminasi tanah dengan zat-zat yang berbahaya. Last but not least, yang ke-10 yakni menggunakan selang air dengan tekanan atau pressure washer. Aksi nyata terakhir ini bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik pengen misalnya bantuin ayah kalian untuk cuci mobil atau cuci motor. Nah, dengan menggunakan pressure washer ini, kita bisa menghemat sekitar 80% penggunaan air daripada mencuci kendaraan dengan air seperti biasanya kayak di ember gitu loh. Nah, itu dia 10 cara menghemat air yang bisa adik-adik lakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar kalian. Tidak sulit bukan? Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lakukan penghematan air sekarang juga. Jangan lupa untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal serupa.
Ingat bahwa aktivitas sederhana yang dilakukan secara bertahap dapat memberikan efek perubahan besar untuk lingkungan kita. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga dapat menyelamatkan kehidupan generasi-generasi selanjutnya. Gimana nih hari ini? Kalian merasa happy kan bisa tahu mengenai cara-cara menghemat air? Nah, jangan lupa untuk dipraktekkan ya adik-adik. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.